Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada lab 3.4.6 Configure VLAN and Tracking ya. Nah, di sini praktikum ini tuh berbeda dari sebelumnya ya teman-teman, karena kita itu akan menggunakan paket tracer physical mode, sehingga kita akan menata perangkat jaringan secara fisik, kayak memasang switch ke portnya, terus menghubungkan kabel dan melakukan konfigurasi lengkap dari awal. Kita nyusun topologinya benar-benar dari awal. Namun di sini saya sudah menyusun topologinya dan sudah menghubungkan kabel-kabelnya. Di lab 3.4.6 ini kita menggunakan kabel strike ya, kabel strike to track ini, dan juga kabel konsol ya. Nah, pertama itu saya itu meletakkan PC A di sebelah kiri saya dan PC B itu di sebelah kanan saya, dan switch itu di atas di sebelah dari PC A, dan switch 2 itu di bagian paling bawah. Nah, di sini itu kita zoom dulu ya. Nah, di sini teman-teman terkait kabelnya, dari PC A fast internet 0 itu terhubung ke fast internet 0/6. Lalu di PC B fast internet 0 menggunakan kabel copper straight to through itu terhubung ke switch 2 di kita lihat di sini itu ke fast internet 0/18. Nah, lalu dilanjutkan dengan antar switch itu menggunakan kabel yang sama, masih yang sama ya, yaitu copper straight to through. Itu dia dari fast internet 0/1 ke fast internet 0/1, dan dilanjutkan dengan kabel konsol ya. Di sini kalian bisa lihat dari switch 1 ke ya, dari switch 1 ke dari switch 1 dia itu di port konsol ke PCA, dia itu nyambung ke RS 232 ya, 232 atau 232 gitu lah. Nah, di switch 2 juga hal yang sama. Di sini dia menggunakan kabel konsol, kita colokin di konsol ya, di port konsol, dan di sini dia di bagian RS 232. Udah, itu terkait kabelnya. Nah, di sini kita start dari persenan 20% ya. Kita mulai dari 12% maksudnya. Nah, latar belakang dari praktikum ini sendiri teman-teman ya, backgroundnya itu atau skenario dalam jaringan modern, VLAN itu kan digunakan untuk memecahkan broadcast domain ya. VLAN ini digunakan untuk memecahkan broadcast domain, lalu meningkatkan keamanan dan mengkelompokkan perangkat secara lebih fleksibel. Nah, namun ketika jaringan itu dia terdiri dari lebih dari satu switch, nah VLAN itu perlu dilewatkan antar switch. Disinilah tracking itu berperan. Yang pertama, VLAN ini memisahkan jaringan. Lalu tracking itu memungkinkan VLAN yang sama itu berjalan di beberapa switch. Lalu kombinasi keduanya itu membentuk jaringan yang efisien, aman, dan
tersegmentasi dengan baik. Nah, pada lab ini kita itu akan membangun jaringan dari awal, membuat VLAN, serta mengatur port ya, memelihara VLAN database, dan mengkonfigurasi trunk 802 IQ. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri itu secara keseluruhan di lab 3.4.6 ini, yang pertama, membangun topologi jaringan dan mengkonfigurasi dasar perangkat. Yang kedua, membuat VLAN dan mengassign port. Lalu yang ketiga, menjaga VLAN database dan mengubah assignment VLAN. Lalu yang keempat, tujuannya itu mengkonfigurasi trunk 802 IQ antara switch. Dan yang terakhir, tujuannya itu memverifikasi konektivitas antar VLAN melalui trunk. Nah, di tahap praktikum ini kita di part 1 itu build the network configure basic device setting ya. Kita akan pindahkan, nah ini susunan dari awalnya, pokoknya kita udah pindahkan switch 1 dan switch 2, udah pindahkan PC juga, udah nyalakan perangkat, lalu udah hubungkan kabel tadi ya, udah seperti yang dijelaskan di awal. Lalu kita lanjut ke step 2. Di step 2 ini konfigurasi PC ya. Konfigurasi PC. Melalui terminal A dan PC A dan PC B. Kita akan memberi hostname setiap switch. Sini kita masuk ke PC A dulu, kita ke terminal, kita enable, lalu kita ke config terminal, kita lanjutkan dengan hostname S1, enter, nambah di sini 14%. Lalu kita lanjutkan di PC B, itu juga di terminalnya kita lakukan hal yang sama, enable, config terminal, lalu host name S2, enter. Di sini nambah 15%. Oke. Waduh, kecil. Lalu kita akan mengatur password ya, password, console, FTY, dan enable secret. Enter configuration mode. Lalu kita lakukan di S1 ini no IP domain lookup, enter. Lalu enable sebentar, enable secret class. Oke. Sini nambah 16%.
enable secret class, lalu line console null, enter, lalu lanjutkan dengan password Kisco. Kita login, kita lanjutkan dengan line, kita exit dulu, lanjutkan dengan line FTY 04 tab. Oh, ada tanda ini. Line FTY 04, passwordnya Kisco. Lalu login, kita lanjutkan dengan service password encryption. Service password encryption. Enter. Baru lanjutkan dengan banner MOTD. Kita salin ya di I. Enggak ada ya. Auto users only, tanda seru. Enter. Baru kita lanjutkan dengan interface VLAN 1. VLAN 1. Oke, kita kasih IP address 192.168.1.11 di sini ya. 1.11. Oh, salah. Kita belum kasih subnet 255.255.0. Oke, kita no shutdown. Lah. Kok di sini sih? .0. Enter. Baru no shutdown. Oke. Exit. Baru kita lanjutkan dengan interface range F0/25 F0/724, lalu giga ya, giga 0/12. Enter.
shut down. Okay. And di sini log set 15 30 30. Kita taruh di jam sekarang aja ya. 23 35 00 tanggal 15 November 2025. Udah, baru copy running config, start up config. Bentar. Nah, di sini nambah 24%. Oke. Kita lanjutkan lakukan hal yang sama ke switch 2. Tapi kita ini di S1 kita down ya. Ulangi di PC 2. Masuk terminal lagi. Kita tadi udah beri nama ya, hostname S2. Kita lanjut dengan IP domain lookup baru enable secret class baru line console 0, enter password Cisco. Login ya, udah. Kita exit, kita masuknya ke line FTY 0/4, enter password Cisco. Kita login. Oke, di sini udah 29%. Lanjut. Service. Password. Enkripsi dulu ya. Encryption. Ntar. Baru banner MOTD. Tanda ini auto reset users only tanda seru spasi shift. Oke. Next, kita masih berada di S2 config, itu int. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita akan beri IP address ya pada VLAN 1. Kita kasih IP
di addressing table-nya di sini 1.2 ya, 1.12 maksudnya. IP address 192.168.1.12. Jangan lupa subnetnya 255.255.0. Enter. Baru kita shutdown. Kita lanjutkan dengan exit. Kita keluar dulu dari VLAN 1 tadi, karena kita masuk ke interface range. Kita interface range F0/2/17 F0/18. Kita perlu hati-hati ya untuk ini. 24, giga 0/1 2 0217 01824 012. Ntar kita shutdown. Kita shutdown. Oke. Sini kita kita beri ininya clock set jam sekarang 22.40. Ininya kita taruh lah 23 detik. Lalu di tanggal 15 November 2025. Enter. Kita copy running config start up config. Bentar. Oke, di sini udah 32%. Next ke step 3, teman-teman. Kita ke step 3. 3 refer to addressing table for PC address information. PC 3 ini kita akan memasukkan alamat IP PCA sesuai addressing table. Jadi kita ke IP PCA, copy, paste, enter. Subnetnya masih sama. Udah. Di PCB bentar. 1. Ini udah 40%. Udah, kita lihat addressing table-nya dulu. Assessment itemsnya. PCA udah oke, PCB juga udah, switch 1 kita sudah. Nah, ini yang belum ya, service ini udah. S2 juga. Oke. Kita close. Ya, kita udah di step 3 konfigurasi
PC. Nah, kita ke step 4, tes konektivitas ya. Kita uji ping PC A ke PC B. Jadi di sini kita bisa ping ya. Ping. Ini kan dari PC A, kita tinggal paste ya kalau nggak salah tadi. Nah, ini udah IP dari PC B. Nah, di sini gagal ya, request timeout, berarti belum terhubung. Itu alasannya karena VLAN dan trunk itu belum dibuat, sehingga komunikasi masih terbatas pada VLAN default. Udah, kita ini aja, kita akan lanjut ke part 2. Di part kedua ini teman-teman, kita step pertamanya itu disuruh membuat VLAN ya pada S1 dan S2. Jadi untuk VLAN 10 itu operation, VLAN 20 packing load, VLAN 99 itu management, dan VLAN 1000 itu native. Kita ke terminal lagi, kita oke. Kita di sini ya. Oh, masuknya kelas dulu. Oh, salah, berarti Cisco. Enable-nya baru kelas. Oke, udah masuk. Udah. Masuk ya di sini. Copy. Kita masuk config terminal. Kita paste. Name-nya paste, enter, lalu VLAN 20-nya name-nya parking load, lalu kita next VLAN 99, kita buat VLAN 99 namanya management. Oke, lanjut ke VLAN 1000. Tab name-nya native, kita copy, kita end. Nah, ini lakukan ya sama di switch 2, tapi kita bisa show, gunakan untuk melihatnya dulu ya. Show apa? Show VLAN brief untuk ini. Nah, ini yang kita buat tadi, VLAN 10, 20, 99 dan 1000. Nah, di sini kita lakukan hal sama di switch 2. Kita buka terminal lagi, kita oke. VLAN 10, VLAN 20,
Hey, hey, hey. Copy, paste, terus lanjut ke VLAN 99. Kita beri nama di sini, kita ikuti sesuai ketentuan ya, ketentuan pada lab agar presentasinya bisa sampai 100. Udah, di sini nambah 9 di VLAN 1000. VLAN 1000 kita beri nama di sini. Nah, di sini udah 50%. Terus kita end. Nah, kita bisa melihat dengan seperti tadi, show VLAN brief. Oke, nah di sini udah ya, apa yang udah kita buat tadi, dia udah aktif dari sini ya. Set. Nah, udah. Nah, terdapat pertanyaan dari step 1 di part kedua ini. Pertanyaannya itu, apa VLAN default dan port apa saja yang ada di dalamnya? Nah, di sini kan udah kita lihat ya, dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, default VLAN itu adalah VLAN 1, berisi hampir semua port akses. Udah, kita lanjut ke step kedua di part kedua, yaitu assign VLANs to the correct switch interface. Di sini kita masuk ke terminal lagi di switch 1. Kita conf terminal dulu. Conf terminal, kita masuk interface. Enter. Lalu kita, ini sama ya kayak kita mengulangi lab-lab sebelumnya, cuman pada lab 3.4.6 ini kita mengulangi dari awal, dari nyusun topologi, sambungin kabel kayak gitu. Jadi ini kita mengingat kembali, mengulang kembali juga. Nah, udah di sini nambah 53%. Udah. Baru di sini lanjutin dengan kita exit dulu. Exit. Kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. No IP address. Baru interface. Address VLAN, terus IP addressnya kita kasih, kita copy. Third di sini salah ya, incomplete, kurang apa, kurang subnetnya 5.255.255.0. sini nambah jadi 55%. Terus kita end. Sini show VLAN brief katanya, show VLAN brief.
di VLAN 10 operation itu aktif ya. Nih dia udah ada portnya. Udah, kita ke di VLAN 99 kita ke perintah show IP. Tadi kita lihat ya, show IP int brief. Nah, di sini pada VLAN 99. Nah, ini yang kita kasih tadi ya, dia yes manual up. Oke, kita lakukan selanjutnya kita kita udah show IP VLAN brief. Terdapat pertanyaan ya di sini, teman-teman. Pertanyaannya itu kita di mana nih? Di step 2 bagian C. Step 2 bagian C ya. Bagian C ini itu status VLAN 9 explain. Tadi kan udah kita lihat ya kalau misalnya statusnya itu aktif di VLAN 99. Di sini yes manual up ya. Udah, kita lanjut ke assign PCB to the operation VLAN S2. Kita lakukan kita ke S2 berarti ya, atau PCB. Kita ke terminal, kita oke. Lalu kita masuk ke config terminal, baru int f0 size 18, enter. Kita bisa login ke sini. Switch port mode akses, baru dilanjutkan dengan switch port akses VLAN 10. Di sini udah 58%. Terus kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface VLAN 1. Baru no IP address. No IP address. Lalu kita lanjut interface VLAN. Kita masuk ke VLAN 99. IP address 192.168.1.12, subnetnya 255.255.0. Sebentar, kita end, baru kita show VLAN brief untuk melihat statusnya ya. Nah, di sini udah nih, di VLAN 10 nya udah aktif FA0/18. show
interface show IP interface brief. Untuk melihat IP address-nya ya, di sini kita enter sampai ketemu VLAN 99 di sini. Statusnya yes manual up ya. Oke, done. Udah. Nah, kita sudah menyelesaikan dari step 2 ya. Kita sudah menyelesaikan step 2 dari part kedua. Kita lanjutkan di part ketiga di sini ya. Part 3 di sini maintain VLAN port assessment dan VLAN database. Nah, di step 1 pada part 3 ini itu assign banyak port sekaligus. Kita assign kita ke switch 1 di PC A. Terminal kita buka lagi. Di sini kita masuk ke config terminal. Baru di sini ada perintahnya ya. Kita bisa salin aja. Enter. Di sini persentasenya udah 61%. Paste. Enter. Udah 77%. Kita copy lagi. Kegedean. Enter. Lalu kita end. Nah, di sini kita udah pindahkan ya F0/11 dan port F021 kembali ke VLAN 10 ya. Lalu di step kedua di sini kita remove a VLAN assessment. Tapi ini kita masuk ke S1 lagi. Kita config terminal. Kita copy. Paste. Kita masuk no switch access VLAN. Kita copy. Kita paste. Baru kita end. Sini kita coba show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Management VLAN 99-nya itu udah kita pindahkan. Lalu di sini kita masuk ke config terminal lagi. Config terminal. Ya. Interface. Langsung aja. Interface. Jadi di sini dia 0/24 no switch. Kita salin. Kita paste. Baru di sini switch access VLAN. Paste.
Coba kita set result ya. Sini itu dia di dynamic modenya, terus akses VLAN-nya, dynamic modenya. Oke, kita di sini kita benerin. Coba dari interface tadi ya, kita exit. Di sini kita perintahkan int dari step 1 ini udah switch port ini ya, kita udah show juga. Kita lanjutkan di sini int range f0 slice 11, f0 slice 21. Enter. Switch port access VLAN 10. Ntar baru kita end. Ini udah 94%. Kita show VLAN brief. Kita lihat sini udah ya. Kita lanjutkan. Kita akan remove VLAN assessment, use the no switch port access VLAN. Kita masuk conf terminal, int f0 slice 24, no switch port access VLAN. Tab, lalu kita end. Udah, kita show VLAN brief. Kita bisa lihat ya. Lalu kita di sini interface f0 slice 24. Kita belum masuk config terminal, baru kita interface f0 slice 24. Enter, baru switch port access VLAN 30. Kita end. Kita bisa show VLAN brief di sini 30-nya udah ya. Nah, di switch ini kita masuk config terminal lagi. No VLAN 30. Kita end. Baru kita show lagi. Sini VLAN 30 nya nggak ada ya. Beda dari tadi, ini ada tadi. Lalu kita masuk config terminal lagi, interface VLAN 0 slice 24, no switch port access VLAN. Ntar kita end.
kita show lagi, show film brief 0/24 sini ya, 0/24 ini. Nah, kita lanjutkan di part keempat. Part keempat, configure N802i Getrang. Di sini int 0/1. Kita masuk config terminal dulu. Config terminal int f0/1. Oke, switch port. Switch port kali ini switch mode, switch port mode dynamic decipherable. Udah ya, kita bisa lihat. Lanjutkan, kita exit. Kurang interface f0/1. Kita udah di step 2 interface fast internet 0/1, baru switch port mode terang. Udah 96%, baru int. Kita exit dulu, exit, baru int 0/1. baru switch port mode terang. Exit atau N aja lah. Kita bisa melihat dengan show interface terang. Ya, di sini udah mode on ya, fast internet 0/1. Kita lanjutkan config terminal, interface fast 0/1, ter switch port terang, native VLAN 1000, enter. Sini 97%. Oke, ke PC B. Sini kita masukin interface 0/1, baru switch port
port trunk native VLAN 1000. Sini kita bisa kita lihat juga show interface trunk. Nah ini ya, statusnya trunking yang ini. Nah di S1 kita balik ke 1, kita ke terminal, kita oke, kita masuk lagi di sini, exit N aja lah, dan kita delete VLAN dat. Confirm, kita show flash. Sini kita bisa lihat ya, di sini yang kurang apa ya, kita lihat cek result, assessment item, PCA iya, PCB udah, switch 1 udah, kurang di switch 2 nya kah, dynamic modenya. Oke. Dynamic mode, sebentar. Conf terminal, kita masuk INT F0/1 di sini, switch port mode dynamic describable. Nah berarti bukan yang itu. Pas internet 0/1 udah. Terus F0/1 sip. Switch port mode trunk udah. N.
Jadi notif ya, kita coba lagi konfig terminal. Di step 1 part 4, di step 1 part 4. Kita exit. Show VLAN interface terang 98%. Assessmentnya itu di switch. Native VLAN-nya masuk dynamic modenya enggak? Belum. Sebentar ya. Di sini itu seharusnya dia otomatis. Kita ulang ya, pada proses 1 kita masukkan terminal IFT 0/1 switch port mode dynamic desirable step up terusnya 2. Coba sini 97 jadi berkurang. Satunya jadi nggak aktif. Kita ulangi lagi. Show. Kita nggak usah ngeliat dulu. Interface F0/1 ketik 59. Interface 0/1 switch port mode terang. Nah, dia udah 98% lagi. Karena PCI ini belum terminal udah sih entire size 1 switch port mode terang. Nah, ini tadi ya belum. Oke, teman-teman, cek result. Nah, di sini assessment itemsnya udah bisa semua ya, sudah checklist semua.
Kita bisa lihat ya di sini. Dan sini show interface terang. Nah, kita bisa lihat di sini settingannya ya. Nah, dalam lab 3.4.6 ini kita telah mempelajari seluruh rangkaian konfigurasi VLAN ya dan terang secara lengkap. Yang pertama, membangun perangkat fisik di paket tracer dari awal tadi, lalu membuat dan menamai VLAN, terus mengassessment port ke VLAN, lalu memindahkan manajemen IP ke VLAN 99, lalu mengelola database VLAN, lalu mengkonfigurasi terang dengan DTP dan mode manual, lalu mengatur native VLAN ya, dan yang terakhir sudah menguji konektivitas antar VLAN dan antar switch. Melalui praktikum ini kita bisa memahami bahwa VLAN itu memberikan segmentasi dan terang, memungkinkan VLAN berjalan di seluruh switch sehingga jaringan menjadi lebih efisien dan aman. Saya rasa cukup ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.